Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Mari buka bersama dengan saya Kejadian pasal 25 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Judul perikopnya adalah Abraham meninggal dan dikuburkan. Ayat yang ke-7, Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Ayat yang ke-11 perhatikan. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Mari perhatikan ayat yang ke-11, Bapak dan Ibu, saya bacakan sekali lagi. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Saat Ishak harus kehilangan orang tuanya, saya percaya ada sebuah ketakutan di dalam dirinya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena figur Abraham saat itu sangatlah kuat. Alkitab mencatat Abraham diberkati dan menjadi sangat kaya. Kalau Alkitab ngomong kaya dia, maka kaya sekali dia. Gitu kira-kira ya. Alkitab mengatakan Abraham orang yang kaya sekali, dia punya begitu banyak ternak. Maka kaya dia, gitu. Bukan kayanya bukan separuh-separuh, Alkitab ngomong dia kaya dia. Lalu Ishak yang ditinggal oleh bapaknya dengan figur yang sangat kuat. Ishak menyadari bahwa hidup yang akan dia jalani tidaklah mudah. Dia kehilangan seorang panutan. Saat itu Ishak berdiam di dekat sumur yang namanya Lahai Roy. Ya, kita bisa melihat arti dari Lahai Roy adalah The living one seeing me. Artinya Tuhan yang hidup memperhatikanku. Ishak memutuskan untuk tinggal dekat sumur itu. Ini satu pelajaran yang kita bisa petik dari cerita ini. Ketika Ishak ditinggalkan oleh Abraham, dia kehilangan figur seorang bapak, dia kehilangan figur yang kuat, yang Abraham adalah orang yang kaya, yang pasti terpandang, dan orang kenal dengan Abraham, orang tahu, sosialnya mengenal Abraham. Ishak kehilangan itu, tapi ada satu pelajaran yang kita bisa petik di situ. Ketika kehidupan sedang tidak berlaku ramah kepada kita, ya seperti yang dialami oleh Ishak. Ishak memutuskan untuk tinggal dekat sumur Lahai Roy, yang artinya adalah Tuhan yang hidup memperhatikanku. Di situ Ishak memutuskan untuk dekat dengan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan setiap hari dalam hidupnya, dan itulah kunci yang mengubah kehidupannya. Bapak dan Ibu, ketika kehidupan ini tidak berjalan begitu ramah kepada kita, kehidupan itu memberi tekanan yang begitu berarti bagi kita, atau membuat perjumpaan kepada kita yang begitu menyedihkan atau yang sengsara buat kita, ingatlah, Ishak pun mengalami saat Abraham mati. Tapi di saat yang paling gelap dalam hidup kita, atau di saat yang kita anggap Tuhan meninggalkan kita, mari, sama seperti Ishak, kita harus memutuskan untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Dan disinilah Bapak dan Ibu kita bisa belajar bahwa perjalanan Ishak dimulai justru saat Abraham mati, dan justru saat dia memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat sepanjang Alkitab bercerita bahwa sepanjang hidup Ishak, dia diberkati sama seperti Abraham ayahnya. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita, begitu banyak tekanan pekerjaan yang mungkin pekerjaan kita gagal, ekonomi kita tidak begitu baik, keluarga kita tidak begitu baik, pasangan kita menyakiti kita.
Ada begitu banyak orang tidak takut mati sekarang ini Bapak dan Ibu, tapi takut hidup karena tekanan hidup yang menguasai. Tapi pagi hari ini mari sama-sama arahkan iman kita lagi kepada Tuhan, sama seperti Ishak yang dia memutuskan untuk tinggal dekat sumur Lahairoi. Sumur yang bernama Lahairoi yang artinya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup itu memperhatikanku. Mari ambil kesempatan dan keputusan sama seperti Ishak. Keputusan dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan tinggal dekat dengan sumur itu. Mari ambil keputusan untuk tinggal dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Kehidupan ini boleh tidak ramah kepada saudara. Kehidupan ini giving you tough time, memberikan saudara waktu-waktu yang berat. Tapi ketika kita sedang memutuskan sama seperti Ishak bahwa kita mau mengalami Tuhan lebih dekat lagi, lebih hebat lagi, di situ cerita kita akan dimulai bersama dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang memperhatikan. Yakinlah, bersama Tuhan, cerita hidup saya dan saudara belum usai. Jangan menyerah Bapak dan Ibu. Mari arahkan imanmu pada pagi hari ini. Sama seperti Ishak memutuskan untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Mari kita tinggal dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan setiap hari. Disitulah kisah kita sedang dimulai. Dan saya mengulangi sekali lagi pernyataan saya. Dia adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang memperhatikan. Yakinlah, di tengah kehidupan saudara yang sekalipun terlihat sulit, cerita hidup kita bersama Tuhan belum usai. Tuhan memberkati kita.